Kembali di iNews Siang, pemirsa, lebih dari 6 bulan pandemi COVID-19 melanda tanah air. Sejumlah tokoh dan publik figur dari berbagai negara dilaporkan terinfeksi virus ini, tak terkecuali di Indonesia. Dan berikut deretan artis tanah air yang pernah atau saat ini tengah terpapar virus corona. Andrea Dian, sosok model dan artis yang terkenal gemar berolahraga ini mengumumkan dirinya terinfeksi virus corona pada Minggu 22 Maret lalu. Semula, istri Ganindra Bimo ini demam tinggi dan diagnosa DBD. Tak lama setelah itu ditemukan flek pada paru-parunya. Andrea memutuskan menjalani swab test dan hasilnya positif COVID-19. Wanita berusia 35 tahun ini akhirnya diisolasi selama 3 minggu di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Dirinya dinyatakan sembuh dan boleh pulang pada Minggu 5 April lalu. Aktor Detri Warmanto juga menjadi salah satu artis yang positif COVID-19 pada Maret lalu. Berbeda dengan Andrea, tidak ada gejala COVID-19 yang terlihat dan dirasakan Detri. Pasca dinyatakan positif COVID-19, menantu Cahyo Kumolo ini menjalani isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Pasca isolasi mandiri dan swab tes pada Minggu 5 April lalu, hasil swab menunjukkan dirinya sudah dinyatakan negatif dari COVID-19. Penyanyi senior Yopi Latul menghembuskan nafas terakhir pasca dinyatakan positif COVID-19 di RS Medika Cibinong, Jawa Barat pada awal September lalu. Pelantun lagu Poco Poco merupakan pasien COVID-19 orang tanpa gejala. Jenazah Yopi dimakamkan di TPU Pondok Rangon sesuai dengan protokol COVID-19. Selain penyanyi senior Yopi Latul, ada penyanyi senior lain yang positif COVID-19. Iis Sugianto sempat mengalami masa kritis sebagai pasien positif COVID-19 hingga harus menjalani masa perawatan selama 3 minggu. Namun kini penyanyi berusia 58 tahun itu sudah dinyatakan negatif COVID-19 dan kembali pulang ke rumah. Elvi Sukaesih, penyanyi dangdut senior ini dinyatakan positif COVID-19 pada Agustus lalu. Elvi Sukaesih mengalami mual dan sedikit demam, bahkan indera penciumannya sempat terganggu dengan tidak bisa mencium bau-bauan. Kini sang ratu dangdut tengah menjalani pemulihan di rumah pasca dirawat selama 19 hari di rumah sakit. Pemirsa, memasuki PSBB jilid kedua, ada peraturan yang kembali diterapkan pemerintah DKI, yakni pengetatan protokol kesehatan serta tidak mengizinkan restoran melayani pelanggan yang makan di tempat. Namun masih saja ada yang melanggar, padahal bisa berujung pada penutupan tempat usaha. Petugas menyisir restoran dan tempat makan di sejumlah lokasi di kawasan Pondok Indah untuk memastikan apakah sudah menjalankan protokol kesehatan atau tidak. Minimnya kesadaran akan bahaya dari virus corona terlihat dari penerapan protokol kesehatan COVID-19 seperti tidak tersedianya tempat pencuci tangan di setiap pintu masuk restoran. Tidak melaksanakan protokol kesehatan sepenuhnya. Rata-rata masih tidak adanya tempat cuci tangan di depan kantor, rumah makan. Tak hanya itu, petugas juga memastikan aturan tidak boleh makan di tempat juga dijalankan. Ya, berbeda dengan PSBB sebelumnya. PSBB kali ini kembali ke PSBB di awal. Pada pemberlakuan PSBB kali ini, restoran dan kafe dilarang menerima pelanggan yang makan di tempat. Sanksinya pun tak main-main, mulai teguran hingga penyegelan bagi tempat usaha yang bandel. Pertama kami berikan teguran tulisan, kita beri kesempatan untuk melengkapi protap yang kurang, yaitu tadi sampaikan Pak Kapolsek, tempat cuci tangan dan sabun. Nanti siang akan kita cek kembali ke lokasi ini. Bila mana belum dilengkapi tempat cuci tangan dan sabun, akan kita berikan surat peringatan tertulis, lanjut kita lakukan penyegelan. Petugas yang lain mana, Mbak? Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ini saya pastikan. Lalu bagaimana pemirsa dampak ketatnya aturan PSBB di Jakarta terhadap penjual? Sudah ada rekan Menia Mutiara di salah satu kedai kopi di Jakarta. Menia, bagaimana strategi penjual menghadapi aturan PSBB? Ya, Stefani, data dan pemirsa sudah sekitar 1 minggu PSBB DKI Jakarta diperketat. Tentu hal ini menimbulkan efek bagi para pelaku usaha, salah satunya seperti di kedai kopi tempat kami berada saat ini. Nah, namun ada inovasi yang diberikan oleh pihak pengelola, yakni menjajakan makanan dan minuman dari halaman parkir
untuk menarik perhatian para pelanggan. Mengingat juga lokasi kedai berada di pinggir jalan raya. Langsung aja untuk mengetahui bagaimana dampak yang terasa bagi para pelaku usaha, kita ngobrol-ngobrol dengan pemilik kedai yaitu Mas Syarel. Halo Mas Syarel, selamat siang, apa kabar nih? Amin, baik. Oke, Mas Syarel langsung aja, ini inovasi apa yang diberikan Mas oleh pihak kedai untuk menarik perhatian pelanggan? Oke, inovasi yang kita berikan adalah, karena kan nggak boleh dine-in sekarang, jadi kita jualannya di bagasi mobil dan kita menggunakan makanan seperti ini. Oke, kemasan ya Mas ya, kayak rice bowl gitu ya? Ini juga seperti ini, jadi gampang. Oke, baik. Lalu kita juga jualan di online. Oh, oke. Jadi kita tetap harus bertahan hidup. Siap. Untuk omset sendiri nih yang Mas Syarel rasakan seperti apa sih Mas? Terjadi penurunan atau Sendiri ini turun itu bisa sampai 12 juta loh per day. Karena jam buka kita kan tadinya kita buka jam 7 pagi sampai jam 2 pagi. Sekarang kan hanya boleh buka jam 10 sampai jam 8 malam. Jadi sempit sekali. Oke, artinya ada waktu operasionalnya juga berubah dari sebelumnya ya Mas. Kalau untuk perbedaan yang Mas rasakan saat PSBB diperketat sekarang dengan PSBB awal, itu ada nggak Mas perbedaannya? Ada banget, jelas. PSBB yang pertama itu kita belum siap. Kita belum pasang kuda-kuda. Jadi semuanya serba panik. Jadi strategi yang dijalankan semuanya strategi panik. Nah, makanya omsetnya parah, lebih jauh, bisa 12 juta, 13 juta kita hilang per hari. Nah, untuk PSBB yang sekarang ini karena kita udah siap-siap perang, jadi kita udah prepare. Contohnya kayak strategi ini, online, terus kita GoFood, segala macam, terus makanan frozen, sama kita mengumpulkan ibu-ibu di komplek sama ibu-ibu yang kerja di kantor-kantor untuk menjadi bahasanya agen-agen kita. Melalui WA Broadcast, kita tawarkan produk-produk frozen kita. Nah, itu inovasinya. Oke, baik Mas. Ini terakhir nih Mas, ini makanan seperti ini dijajakan harganya berapa nih Mas kira-kira? Murah aja, cuma 25.000 saja. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Syarel atas waktunya. Ya, pemirsa, itulah tadi perbincangan singkat kami dengan salah satu pemilik kedai di DKI Jakarta. Kini pengelola kedai tetap berupaya untuk taat ikuti aturan pemerintah meski PSBB diperketat dan selalu berinovasi untuk tetap mendapatkan keuntungan. Stephanie dan Deta. Baik, terima kasih Menia Mutiara atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, iNews punya program baru yang menghadirkan ulama nyentrik yang suka berdakwah di klub malam, Gus Miftah. Nah, pemirsa, di episode perdana malam ini hadir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai narasumber yang akan membahas soal PSBB ketat di Jakarta, hobi sepeda, dan juga media sosial. Jangan lewatkan serunya obrolan Gus Miftah dengan Anies Baswedan malam nanti pukul 18.30 hanya di iNews TV. Selamat malam Sobat Kepo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Saya akan ngundang sahabat saya, Mr. PSBB, Mas Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Assalamualaikum. Sugeng dalu, selamat malam Mas Anies. Selamat malam. Sehat-sehat, gue sedih melihat teman-teman musisi yang sudah mulai dapat jadwal main di kafe atau tempat hiburan, tapi sekarang dicatuin lagi. Apa salah musisi? Padahal seni pertunjukan secara fisika adalah timbal balik. Saya rasa kita semua nggak ada yang suka. Sama seperti pakai masker. Masker itu nggak nyaman, nggak enak pasti. Jadi kalau dikatakan kita senang PSBB, nggak ada yang senang. Ada yang komentar kawan begini, Mas Anies bersama si Buddha dari Gua Hantu kan. Oke, komentar Mas Anies. Ini mendampingi pendekar ini. Waduh.